sudah ada potensi dosa dalam diri kita. Maka kalau ditanya, adakah dari antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Rasanya enggak ya. Bahkan sekalipun kita juga sudah menjadi orang Kristen dalam waktu yang lama, seringkali kita juga masih beberapa kali jatuh ke dalam dosa. Karena apa? Karena seperti kata Paulus, dia udah orang percaya, imannya sudah tidak perlu diragukan, tetapi masih ada dosa itu dalam diri biologis dia. Dan dosa itu akibatnya adalah ada maut yang menjalar kepada setiap orang. Sebab upah dosa ialah maut. Jadi kalau kita melihat apa kata firman Tuhan dari kacamata Tuhan, maka dosa itu maut menjadi upahnya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Bagi kita orang Kristen, kita kembali ke Alkitab. Apa kata Alkitab? Bahwa manusia hanya mati satu kali dan sesudah itu dihakimi. Pertanyaannya saudara sekalian, orang yang sudah menerima Yesus, apakah dihakimi juga? Nanti kita akan lihat ya. Dan manusia berusaha mencari Allah dengan caranya. Kalau saudara mungkin nanti cari, ada satu ahli psikologi, dia mengatakan bahwa ada satu kekosongan dalam diri manusia sehingga manusia cenderung mencari Allah dengan caranya sendiri, mencari kuasa yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata dengan caranya sendiri. Mungkin ada, kalau kita lihat ketika dulu banyak orang melihat pohon besar dan menaruh sesajen di bawahnya. Mungkin ada air terjun dan orang masih taruh sirih di sana. Mungkin ada yang pergi ke kuburan dan meletakkan rokok di sana. Jadi manusia merasa ada sesuatu yang kosong dalam diri dia, dan dia tahu ada satu kuasa yang supranatural yang ada, dan dia mencari itu. Dan banyak orang berpikir, oke, saya untuk menemukan kedamaian, mari saya memeluk satu agama tertentu. Mari saya mencapai Allah dengan ilmu. Saudara ingat ketika Menara Babel mereka mencoba membangun menara yang tinggi untuk sampai ke surga. Itu pasti mereka sudah pertimbangkan fondasinya. Mungkin kalau ditanya orang teknik sipil, mereka kan tahu kalau mau bangun bangunan 10 lantai dengan bangunan 100 lantai, fondasinya berbeda. Ada orang berpikir bahwa oke, dengan hidup saleh maka kita akan capai kepada Allah. Ada orang berpikir mari kita berbuat kebaikan, maka kita akan sampai kepada Allah. Mari kita berbuat banyak amal sehingga itu membawa kita kepada Allah. Tetapi saudara sekalian, kembali lagi itu pikiran manusia. Yang pertanyaannya adalah menjadi utama, apa pikiran Tuhan? Tuhan mengatakan di Yesaya 64 ayat 6, kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Mengapa kebaikan kita pun menjadi kain kotor? Karena kita adalah sudah menjadi individu yang najis di hadapan Allah. Karena kita adalah individu yang sudah membawa benih dosa dalam diri kita. Maka apapun perbuatan baik kita itu menjadi dalam tanda petik menjadi kain kotor kalau dikatakan oleh Yesaya. Jadi saudara sekalian, ini gambaran sederhana mungkin bahwa manusia mencoba mencapai Allah karena manusia merasa bahwa dengan bertemu dengan kuasa supranatural itulah maka ada kedamaian. Saudara ingat ketika Paulus berjalan-jalan di kota Roma, dia melihat ada banyak patung-patung dewa, tapi ada satu patung yang tertulis kepada Allah yang tidak dikenal. Jadi orang Yunani pun dan orang Romawi berpikir, oh mungkin ada Allah yang belum kita kenal, mari kita buatkan patungnya supaya dia nggak marah. Jadi manusia merasa oke, kita harus bertemu dengan supranatural itu. Tetapi dosa yang kita tadi sebut bahwa bukan sekedar perbuatan, tetapi itu adalah sebuah potensi, sebuah benih dalam diri kita, menghalangi atau menolak kita bertemu dengan Allah, karena Allah itu adalah sempurna. Apa solusinya? Yohanes 3 ayat 16 saudara sekalian menjelaskan dengan detail dan langsung to the point kepada manusia yang dituliskan oleh Yohanes. Dia katakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi inisiatif itu muncul dari siapa untuk menyelamatkan manusia? Dari Allah. Bukan dari manusia saja, tetapi Allah yang memang berinisiatif
untuk menyelamatkan manusia. Kalau saudara ingat ketika baca kitab Yakub, ketika dia tertidur dan dia bermimpi ada tangga yang menghubungkan surga dan dunia. Pertanyaannya adalah tangganya itu dari dunia naik ke surga atau dari surga turun ke dunia. Di mimpi Yakub, tangga itu turun dari surga ke dunia. Karena kalau dari dunia nggak ada yang bisa sampai ke surga. Seberapa tinggi menara Babel untuk bisa capai ke surga? Seberapa besar usaha manusia untuk bisa bersama dengan Allah dalam kemuliaannya? Maka inisiatif itu, jalan itu dibuatkan oleh Allah kepada manusia. Maka kalau begitu, itulah kematian Yesus Kristus. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, karena sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Pertanyaannya adalah kenapa Yesus harus mati? Tadi itu pertanyaan utama, saudara sekalian. Jawabannya adalah karena maut itu harus dilunasi. Kita tahu bahwa Allah Maha Kasih, tapi juga bukan Maha Kasih. Dia adalah kasih, tapi juga Dia Maha Adil. Kalau Dia tidak memenuhi hukum Dia, maka di mana keadilannya? Tapi kalau Dia berpegang teguh bahwa maut adalah dosa, adalah maut, maka di mana kasihnya? Maka Dia menunjukkan kasih Dia dengan Dia menggantikan manusia menjadi yang harusnya memikul maut. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Hukum Taurat apa? Yaitu mengatakan bahwa Allah itu sempurna, harus sempurna seperti Dia, dan dosa itu upahnya adalah maut. Dan Allah menjadi pengganti kita. Makanya kenapa Yesus harus Tuhan? Karena kalau bukan Tuhan, kalau Dia memang, anggaplah nabi-nabi, siapa nabi yang baik, nabi yang besar bagi orang Yahudi misalnya adalah Musa. Kalau Musa yang disalib, apakah dia bisa mewakili umat manusia untuk menjadi pengganti kita? Enggak. Musa sendiri berdosa. Makanya salah satu pertanyaan kenapa Yesus disebut Imam Agung, karena Dia yang mewakili manusia. Siapa lagi nabi besar bagi orang Israel? Ada Elia misalnya, yang naik ke surga tanpa melalui kematian. Pertanyaannya adalah, kalau Elia yang disalibkan, apakah dia bisa menggantikan manusia dalam upah dosa? Enggak, karena dia juga berdosa. Kalau begitu, haruslah seseorang atau sesuatu yang tidak berdosa yang bisa disalibkan, sehingga dia yang tadinya tidak bersalah, tapi dia melunasi salah orang lain. Makanya Yesus bukan sekedar nabi. Kalau Dia nabi, saudara sekalian, maka kekristenan apalah artinya? Karena bagi kita orang percaya mengatakan bahwa kita dijamin oleh Yesus Kristus. Kalau Yesus Kristus juga ternyata manusia, maka Dia tidak bisa disebut juru selamat menggantikan kita di kayu salib. Makanya saudara sekalian, Yesus mengambil wujud manusia. Dia lahir dari seorang wanita, tetapi tunggu dulu, Dia bukan perpaduan antara ovum dan sperma. Kita lihat bahwa bahkan agama besar lain pun mengajarkan bahwa Yesus Kristus lahir dari seorang perawan, yang tidak ada campur tangan pria dalam kelahiran Dia. Kalau begitu, itu menunjukkan bahwa Dia bukan berdosa. Karena kalau Dia lahir dari sperma dan ovum, dari kromosom 46, maka Dia sudah ada benih dosa dalam diri Dia. Tetapi Yesus tidak seperti itu. Tetapi Dia harus mengikuti proses sebagai seorang manusia, sehingga Dia menjadi imam besar bagi manusia. Ketika Dia disalibkan, maka itu sudah membayar lunas yang disampaikan di kitab Kolose, bahwa upah dosa ialah maut. 1 Petrus 2 ayat 24 mengatakan bahwa Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Siapa yang pikul dosa kita? Yesus. Apakah Dia berdosa? Coba lihat, ada enggak di Alkitab atau di ajaran agama lain mengatakan Yesus adalah orang berdosa? Enggak ada. Bahkan kalau kita kategorikan pun dosa itu adalah perbuatan, adakah perbuatan Yesus yang berdosa? Enggak. Dan Dia adalah memang pribadi yang tidak berdosa, karena Dia adalah Allah sendiri. Benih pun tidak ada dalam diri Dia, benih dosa. Perbuatan dosa pun tidak ada dalam diri Dia. Tetapi Dia
menderita seperti harus menanggung upah dosa. Karena kalau bukan Yesus mati di kayu salib, maka kita semua, saudara sekalian, setiap umat manusia yang masih lahir dari laki-laki dan perempuan, masih dari janin, maka kita semua harus menanggung dan membayar dosa kita masing-masing. Maka tidak ada dari kita yang selamat karena upah dosa adalah maut. Menurut kita mungkin, masa seperti itu? Tuhan mengatakan seperti itu. Seringkali saya pakai ilustrasi adalah, kadang mahasiswa berpikir, wah kalau saya dekat dengan dosen, segala macam, saya akan dapat nilai A. Tapi ada dosen tertentu yang kadang tidak melakukan itu. Saya ingat ketika dulu saya sempat kuliah, kami beberapa cukup dekat dengan satu orang dosen dan kami berpikir, wah mungkin nilai kami UTS jelek, UAS jelek karena memang mata kuliahnya sulit sekali, tapi kami dekat dengan dosen ini, kami sering ngobrol, kami sering datang berkunjung ke rumahnya, mungkin kami dapat nilai A. Itu pemikiran kami. Tetapi ketika di akhir semester ternyata beberapa dari kami juga ada yang nilainya nggak bagus seperti itu. Jadi saudara sekalian, kita harus membedakan mana kacamata Allah dan mana kacamata kita. Kalau kacamata Allah, maka dosa itu adalah upahnya maut. 2 Korintus, saudara sekalian, hampir mirip dengan apa yang dituliskan Petrus, karena kita tahu bahwa Alkitab siapapun penulisnya, tapi itu diilhami oleh Allah. Suatu pertemuan nanti kita akan bahas tentang Alkitab yang diilhami oleh Allah. Dituliskan bahwa dia yang tidak mengenal dosa, tidak mengenal, tidak memiliki benihnya, tidak melakukan perbuatan dosanya, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya apa? Supaya kita yang tadinya berdosa sebagai umat manusia, Yesus Kristus menggantikan dan mewakili kita sebagai orang yang memikul dosa di kayu salib. Sehingga keselamatan itu adalah anugerah dan kasih karunia. Saudara sekalian, ini menunjukkan bahwa tidak ada usaha kita yang bisa membawa kita kepada Allah. Karena apa? Karena kita ini adalah udah ciptaan yang najis.